Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Asidik dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 1753156 dalam mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Baiklah, di sini dalam video ini saya akan membuat video tentang apa itu manajemen perubahan sekolah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen perubahan sekolah. Manajemen perubahan sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa keadaan sekolah sekarang ke kondisi yang diharapkan atau ke kondisi yang lebih baik. Yang kedua, sering juga kita dengar manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi dan manajemen inovasi. Sebelumnya, apa itu manajemen transisi dan manajemen inovasi? Manajemen transisi adalah mengelola keadaan baru yang bersifat transisi dari kondisi yang lama menuju kondisi yang baru. Dan dikatakan juga manajemen inovasi karena tujuan dari perubahan adalah untuk pembaruan dari yang lama ke yang baru supaya lebih baik. Nah, di dalam manajemen perubahan sekolah itu terdapat strategi dalam mencapai perubahan. Yang pertama, yang saya akan jelaskan, adapun strategi dalam pencapaian perubahan yaitu pertama pendidikan dan pelatihan, dua manipulasi dan kooptasi, tiga negosiasi dan persetujuan, empat paksaan, lima mengembangkan, enam memberdayakan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Strategi dalam mencapai perubahan. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan, karena dalam pendidikan dan pelatihan merupakan upaya tuntas tentang latar belakang tujuan, sehingga dalam adanya upaya pendidikan dan pelatihan ini akan membantu dalam perubahan dalam mengkomunikasikan berbagai perubahan bentuk perubahan. Yang kedua, manipulasi dan kooptasi. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya mau melintir atau dalam bahasa Inggrisnya adalah twisting, fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif dan sebagainya. Sedangkan kooptasi adalah dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Teknik ini digunakan bila taktik lain tidak akan berhasil atau mahal. Jadi bisa kita pahami, manipulasi di sini tidak selalu berdampak buruk. Ada pula manipulasi yang baik dalam hal ini dalam strategi mencapai perubahan. Yang ketiga adalah negosiasi dan persetujuan. Mengapa negosiasi dan persetujuan ini merupakan strategi dalam mencapai perubahan? Karena dalam negosiasi dan persetujuan ini banyak perubahan yang dicapai dari negosiasi sehingga mencapai persetujuan atau kata sepakat. 4. Paksaan. Kenapa paksaan termasuk dalam strategi? Dengan adanya paksaan, jiwa manusia yang biasanya lamban itu dengan paksaan bisa mencapai perubahan yang lebih baik. Mengingat ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukan untuk perubahan. Jadi bisa kita katakan paksaan di sini adalah paksaan yang baik untuk mencapai perubahan yang lebih baik hingga menyokong inovasi dan transisi itu. 5. Mengembangkan. Apa arti mengembangkan di sini? Di sini konsepnya adalah staf, tenaga pendidik yang merasa belum mampu melakukan perubahan dikarenakan keterbatasan kompetensinya. Kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi sifatnya sesuai dengan kondisi ketuntutan. Adapun dalam mengembangkan di sini, seorang sosok kepala sekolah itu melakukan bimbingan, melakukan benchmarking pada institusi atau seolah lain yang mempunyai kemampuan lebih baik, atau memberikan pelatihan-pelatihan. Sehingga dengan adanya melakukan bimbingan serta memberikan pelatihan, tenaga pendidik dan kependidikan di sini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk lebih baik, sehingga tercapainya inovasi serta transisi tersebut. Yang keenam adalah memberdayakan. Sebagai sosok kepala sekolah, kita harus bisa memberdayakan baik staf dan tenaga kependidikan lebih baik dalam mencapai tugasnya. Dalam lingkupnya bisa berupa implementasi dalam pengerjaan tugas, dua banyaknya masalah yang teridentifikasi sebelumnya, dan aktivitas perubahan tidak cukup terorganisir. Sehingga dengan adanya memberdayakan ini, seorang kepala sekolah bisa memberdayakan tenaga pendidik atau bisa kita ketahui juga ke tenaga pendidikan. Nah, itu saja adapun strateginya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah konsep pemimpinan ke pembelajaran. Kotter dalam penjelasannya membedakan antara kepala sekolah sebagai pemimpin dan sebagai manajer. Yang pertama, kita ketahui adapun tugas kepala sekolah menjadi pemimpin.
Tugas pemimpin adalah menentukan arah pengembangan sekolah, mengembangkan visi masa depan, strategi jangka panjang yang menghasilkan perubahan sesuai dengan visi, sehingga visi dan misi sesuai dengan arah pengembangan sekolah. Yang kedua adalah menyelaraskan hubungan orang-orang berkomunikasi dalam mengembangkan kerjasama, menciptakan kerjasama untuk lebih memahami visi dan membangun komitmen untuk mewujudkannya. Yang tiga, memotivasi dan menginspirasi pendidik dan tenaga pendidik dan peserta didik dapat bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan. Sehingga tugas pemimpin di sini apabila sesuai dengan tercapai sesuai kerja tugas pemimpin, sehingga baik tenaga pendidik serta anak didik bisa mencapai ke arah yang lebih baik. Sehingga jika kita pahami, fungsi kepala sekolah adalah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apabila kepala sekolah diberikan tanggung jawab, maka dia harus melakukan pengelolaan tersebut dengan penuh semangat, sehingga semangat itu bisa ditularkan kepada orang-orang terdekat. Sebagai pemimpin yang mengendalikan jalannya penyelenggaraan pendidikan, di mana pendidikan itu sendiri berfungsi pada hakikatnya sebagai sebuah transformasi dan mengubah input menjadi output, sehingga inovasi dan transisi itu bisa berbanding dengan input dan outputnya. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.